Jadi di adegan ruang tamu itu nggak boleh ada behind the scene-nya, ya cuman sedikit kru gitu. Saya nggak berani nge-cut gitu, jadi si Ayah Pidi yang nge-cut. Biarlah adegan ruang tamu. eh Cukup sampai di situ, biar filenya saya yang punya. Hilil, jalan-jalan ke Cirebon. Cakep. Jangan lupa membeli bolu. Cakep. Hei kamu yang lagi nonton. Jangan lupa di subscribe dulu. Halo Mas, Fajar. apa kabar? Baik, selamat malam Mas Fajar. Aduh, seneng ya. Halo Sobat 21, apa kabarnya? Saya doain sehat-sehat selalu dan Amin. pasti udah nggak sabaran kan nunggu bioskop dibuka sama kayak saya. Setiap hari saya doain semoga coronanya cepet hilang. Terus Amin. kita kembali dengan suasana baru dan bisa nonton Betul. lagi di bioskop. Ya nggak? Udah kangen banget. Oke Mas Fajar, gimana nih kabarnya? Kesibukannya apa nih di tengah pandemi ini? Apakah masih ada proyek-proyek gitu? Ya, project sih ada. Memang jadi kebetulan banget habis film Mariposa ini memang saya schedulein untuk persiapan film. Jadi kalau persiapan film saya biasanya baca, misalnya dari novel saya baca novelnya, terus baca skenario, diskusi skenario, ya masih bisa saya kerjakan sih di situasi yang kayak gini gitu. Jadi ya kebetulan timingnya pas banget gitu. Jadi di rumah baca bukunya jadi makin makin asik gitu lah. Risetnya makin mendalam ya. Iya. Ya cuman ada beberapa yang harusnya bisa ke kantor. Ini agak susah-susah dikit lah gitu, kita harus jaga-jaganya tuh ekstra gitu. Betul, yang penting tetap jaga jarak, pakai masker dan jangan lupa sering cuci tangan. Ya. Mas Fajar tadi katanya kangen banget nih sama 21. Seberapa rindu nggak sih? Apa yang Mas Fajar rindu banget sama Cinema 21? Layarnya kah, lobbynya, atau sound systemnya gitu? Berapa hari lalu ya, 3 hari yang lalu, karena udah kangen banget gitu. Jadi saya tuh sekeluarga, anak, istri saya tuh semua tuh emang hampir setiap minggu tuh bisa 2-3 kali tuh kita kadang-kadang ke bioskop. Kadang-kadang cuman minum Milo Dino-nya aja tuh buat kadang-kadang anak saya Faris suka banget minum itu. Terus Iya. ada yang suka wontennya, ada yang kalau kayak saya kan saya sukanya itu tuh apa, es kopi Tagor. pandan, Benar. sistagor gitu ya. Nah gitu kan. Nah kemarin 3 hari lalu emang kebetulan lagi ada kesempatan untuk survei bioskop gitu, lagi survei bioskop. Ya alhamdulillah bioskopnya bersih. Bersih, bioskop XX1 bersih banget gitu. Sempat saya foto kan, saya sama Vino lagi main lihat gitu. Diizinin lihat gitu kan. Wah, alhamdulillah bersih. Kayaknya udah siap nih ya buat dibuka gitu. Terus beli pesan makanan. Jadi ternyata ada restorannya itu masih bisa pesen gitu. Kita Benar. ada menunya gitu, bisa pakai WhatsApp gitulah gitu. Alhamdulillah terobati Jadi 2-3 hari yang lalu. sedikit rindu bisa terobati ya, tinggal nunggu Iya, kapan jelang bukanya ya. iya. Jadi biasanya yang saya rinduin tuh kalau masuk ke duduk di dalam bioskop itu adalah ketika kita nonton film tuh kita masuk ke dunianya gitu. Karena kan beda ya, maksudnya Betul. di situasi kayak gini banyak waktu nonton filmnya di TV atau di handphone gitu ya. Tapi suasana bioskop itu emang nggak bisa digantiin gitu dengan soundnya yang semua ruangan gelap, mata kita cuma tertuju ke layar gitu, nggak ada yang ngeganggu gitu ya. Itu kan itu apa ya, kenikmatan menonton yang nggak bisa Tergantikan. ditukar. Iya, di handphone, dimanapun, di TV itu nggak bisa kayak gitu suasana. Jadi memang ketika kita masuk ke bioskop, lihat di layar tuh kita jadi masuk, kita berada di dunia yang ada di film itu gitu. Gitu Iya. kayak contohnya gitu, nonton Dilan tuh kita jadi berasa di era 90-an gitu, atau nonton Avenger gitu kan, kita berasa kayak era di mana banyak superhero dan kita berada Iya. di dunia gitu. Itu yang saya rindukan, itu sih masuk ke dalam eh, dunia filmnya Filmnya, gitu. film.
Oke, kita doakan saja. Pokoknya Sobat 21 yang udah nanya-nanya, tungguin aja di Instagram cinema.21. Kalau mau buka pasti kita bakal kabarin. Ya, didoain biar cepet. Amin. Tadi ngomong-ngomong Dilan nih, kayaknya udah banyak yang nggak sabar banget. Ngomongin Dilan, tapi sebelum ngomongin Dilan, Mas Fajar nih, seorang sutradara yang sukses dengan trilogi film Dilan, yang kalau digabung bisa lebih dari 10 juta penonton nih, Mas. Pertanyaannya, apakah dari dulu emang Mas Fajar ini cita-citanya menjadi seorang sutradara? Oh, keinginan jadi sutradara itu setelah, ada foto saya. Wih, keren nih fotonya nih, pas banget nih. Oke, ada Mas Satya. Hai Mas Satya, apa kabar? Jadi keinginan jadi sutradara itu keinginan yang kesekian. Jadi sebelumnya tuh ya biasa pengen jadi tentara, jadi pemain bola, jadi pembalap, banyak lah gitu ya, jadi pilot pesawat tempur gitu. Tapi ketika saya kelas 1 SMA apa 2 SMA gitu, saya lupa, kelas 1, saya nonton satu film eh apa Apa tuh Mas film? filmnya Steven Spielberg ya, apa List. Terus saya ngelihat di film itu bahwa lewat film tuh kita bisa apa menceritakan dan yang akhirnya menginspirasi orang gitu. Itu awalnya. Terus ya itu awalnya. Terus ngelihat lagi ada Rudi Sudjarwo, ada Dimas Jaya, ada Rizal Mantovani. Ketika dia ada di behind the scene film, wah kayaknya seru ya bikin film. Nah, semenjak saat itu saya memutuskan saya mau jadi sutradara seperti orang-orang itu, seperti Steven Spielberg, Rizal Mantovani, Dimas Jai, dan Rudi Sudjarwo dan ya gitu ya. Nah, pengen kayak dia, terus akhirnya saya datang ke IKJ karena waktu saya SMA tuh sekolah film cuma di IKJ. Kalau mau sekolah lagi ya di luar negeri gitu. Belum ada sekolah film. Belum ada sekolah film. Ada di UI tapi itu broadcast kan. Yang memang bener-bener belajar film tuh cuma di IKJ. Akhirnya datang IKJ, udah mutusin. Saya nggak mau ngambil kuliah yang lain, cuma pengen jadi sutradara gitu. Titik ya. Titik di situ. Jadi di IKJ itu. Mantap. Apa sih yang membuat seorang Mas Fajar Bustomi ini enjoy banget menjadi seorang sutradara? Ada sisi-sisi yang, aduh gue suka banget nih saat proses reading atau bersama-sama dengan yang lain gitu, atau creative thinking-nya gitu. Wah semuanya Mas, semuanya itu jadi dari mulai kita bikin cerita aja tuh kita udah dengar kabar mau bikin film aja tuh, oke kita mau bikin film tentang ini, itu udah buat saya tuh satu ketika dengar ide, gue mau bikin film ceritanya tentang laki-laki yang datang ke wanita dengan kesederhanaannya, terus dia ingin membuat wanita itu bahagia, itu saya udah, oke ini ide yang bagus. Bayangin ya. Ya udah ngebayangin. Nah itu dari ngomongin ide aja itu udah asik karena ketika ngomongin ide otak saya berjalan, berpikir kreatif, jadi nggak stuck gitu, nggak cuma ngikutin ya udah hidup mengalir gitu, tapi menggunakan otak untuk berpikir kreatif gitu itu udah itu. Ya terus ya pada saat casting bertemu banyak orang, ngelihat orang, kayak misalkan nanti ada tim casting, misalkan dia casting satu artis gitu untuk satu peran, misalnya contoh perannya Dilan gitu ya, Dilan yang karakternya gini diperanin banyak orang, kita bisa melihat itu loh. Kita bisa mengenal karakter-karakter orang ketika dikasih sebuah dialog, itu beda-beda gitu tafsirannya gitu. Padahal dialognya sama. Iya. Kamu milih ya, boleh aku ramal. Itu sama dialognya gitu, tapi aktor A, aktor B, aktor C, dia memainkannya beda-beda. Itu juga udah apa ya? Setiap melihat orang lain gitu yang berbeda-beda karakter itu buat saya masukan ilmu untuk saya yang akhirnya saya lebih mengenal manusia-manusia gitu. Jadinya ketika nantinya yang bukan lagi syuting saya ketemu orang ini, ada orang yang karakternya begini, ada orang yang karakternya itu menyenangkan. Sampai syutingnya gitu kan. Bahkan pada saat promosi dan penayangan itu juga udah proses yang menyenangkan sekali gitu. Menonton pemikiran kita, kerja keras kita di dalam layar, terus orang bisa tertawa, tersenyum, bahagia gitu. Itu kesenangan sendiri, Mas. Itu yang apa ya, uang berapa aja tuh nggak tergantikan dengan kesenangan ketika melihat karya kita ditonton orang lain dan orang lain tuh senang, itu
udah bukan ngomongin duit lagi tuh, udah ngomongin apa ya, kesenangan yang nggak bisa dibayar dengan apapun gitu. Betul, gokil, gokil. Ini suatu ilmu yang bagus juga nih buat Sobat 21 yang mau jadi sutradara juga. Oke Mas, saya mau nampilin foto berikut ini. Mm-mm. Oh, Iqbal dan Adik-adik Iqbal. saya. Mas Fajar bisa ceritain dong pertama kali ketemu Vanessa dan Iqbal dan sampai pada akhirnya memilih yakin wah Iqbal dan Vanessa ini Milea dan Dilan yang cocok banget. Bisa diceritain ke Sobat 21 nih. Mungkin ada yang belum diceritakan juga dari Mas Fajar eksklusif di sini. Oke, kalau Vanessa memang sebelum saya ditunjuk jadi sutradara, Vanessa duluan udah ditunjuk oleh penulis bukunya Ayah Pidi Baik untuk jadi Milea gitu. Iya, dan ilustrasi di buku 91 sama Milea itu kalau nggak salah Vanessa, ilustrasinya itu dari Vanessa. Jadi memang Vanessa udah ditunjuk sama Ayah Pidi. Terus akhirnya dari Falcon dan Max Picture waktu itu mempertemukan Fajar, coba ngobrol-ngobrol dulu sama Vanessa sama ini. Datanglah dia ke kantor saya, ini saya lagi di kantor saya gitu. Datang ke kantor saya, terus ketemu, oh ya sesuai bayangan saya sih ya, sesuai bayangan saya. Karena memang udah diarahkan dari bukunya, mukanya mirip Vanessa gitu kan. Iya. Sesuai bayangan saya, oke. Dan pertama ketemu Vanessa itu, sempat ada hal lucu gitu waktu itu. Kenapa tuh Mas? Lucu banget gini, mudah-mudahan istri saya nggak marah ya. Iya. Jadi waktu itu saya ketemuannya itu siang-siang, terus rencananya habis ketemu sama Vanessa mau jalan sama istri. Nah, mau jalan sama istri, pokoknya janjian di kantor nanti dijemput sama istri lah mau nonton gitu kan. Pas lagi habis yang ngobrol sama Vanessa apa segala, istri datang. Istri belum kenal sama Vanessa. Pas ketemu gitu ya, istri saya langsung kayak, ayo berangkat, ayo berangkat. Ini kenapa tiba-tiba kok istri saya? jadi ternyata Mbak Asri istri saya juga nggak percaya diri juga gitu kalau kata Dilan, kan cemburu gitu. Jadi memang ya saya bilang itu anak kecil, dia baru kelas 3 atau kelas 2 SMA. Saya bilang kenapa kok kayak gitu, saya bilang ya maksudnya intinya memang kesan pertama ngelihat Vanessa tuh Vanessa cantik sekali dan baik, ramah banget gitu. Makanya mungkin istri saya takut nih gitu. Tapi itu cerita lucu aja ya, maksudnya cerita lucu. Terus setelah kenal, adek Vanessa ya jadi lebih akrab gitu apa ya itu. Itu pertama kali ketemunya. Kalau Iqbal itu salah satu aktor yang saya pantau dari dia kecil. Jadi ketika saya kan hobi nonton juga. Ketika saya nonton CJR, saya melihat bahwa ya CJR movie yang pertama yang Mas Anggi buat itu, saya melihat ini anak potensial sekali bakal sukses gitu. Kayaknya attitude-nya bagus gitu. Terus lihat acting-nya, oke ini kayaknya bakal bisa jadi besar. Itu udah Iqbal pantai. Sampai akhirnya film terakhirnya saya nonton tuh ada Cinta di SMA. Betul. Iya, saya bilang, wah ini anak ini kalau main film sama gue pasti hits gitu. Itu yang ada di kepala saya gitu. Yang ada di kepala saya gitu. Ya karena ngelihat dia terampil actingnya ya waktu itu. Waktu dulu kita cari aktor buat jadi Dilan tuh banyak banget, banyak sekali. Sampai akhirnya kita putuskan, udah break dulu deh. Ini nggak ketemu-ketemu nih Dilan yang cocok gitu ya. Terus tiba-tiba pas di switch, saya nggak ngerjain Dilan dulu, suruh stop dulu produksinya Dilan karena nggak ketemu nih yang cocok gitu ya. Saya ngerjain film Surat Kecil untuk Tuhan. Nah, pas lagi ngerjain Surat Kecil untuk Tuhan, ternyata dari kantor itu, dari PH itu datang ke Ayah Pidi bawa beberapa hasil castingan yang pernah saya casting itu ke sana. Jadi saya waktu itu di Australia, terus ya pokoknya dibantu dari PH lah. PH ngomong ke Ayah Pidi bahwa ini ada anak namanya Iqbal, orang tuanya dari Bandung, hatam Quran gitu-gitulah, pokoknya banyak lah diceritain. Jadi setiap aktor-aktor itu diceritain kelebihan-kelebihannya gitu ya.
Nah, Ayah PD itu nggak tahu kalau Iqbal itu artis. Oh, iya Nggak iya tahu iya. dia. Dia cuma lihat foto doang. Dia ngeliat foto, dia bilang, oh saya suka anak ini, kayaknya cocok, ini Dilan gitu. Terus diajak ketemuan lah ya. Iqbalnya juga sendiri nggak tahu dia waktu itu tuh masih di Amerika gitu. Heeh. Masih di Amerika. Jadi pas ini yang banyak orang nggak tahu. Pas dia datang ke sini, suruh baca bukunya, dia suka, terus ya akhirnya ya sepakat. Terus bersama-sama sama saya kita ke Bandung, bertemu dengan Ayah PD, ngobrol di sana. Jadilah Iqbal itu Dilan. AFP langsung yakin banget ya begitu ngeliat fotonya ya. Ya gitu. Jadi ada beberapa banyaklah hasil castingan yang diliatin ke Ayah PD, tapi nggak tahu kenapa memang jodohnya di Iqbal mungkin ya gitu. Dan ya saya rasa sih saya ketika saya dikabarin, Jar, Iqbal nih gimana menurut Mas Fajar? Saya yang ada di kepala saya, tepat, itu anak tepat banget bayangan saya. Walaupun banyak orang yang bilang, oh nggak cocok, Iqbal terlalu kurus. Hah, masa sih CJR boyband gini? Saya bilang enggak. Karena yang saya tahu anak-anak 90-an dulu belum ada McD, KFC gitu. Oh, aduh, produk sih sebetulnya. Saya belum terlalu banyak junk food yang bikin kita akhirnya pada gemuk-gemuk kayak anak sekarang gitu kan. Makanya anak 90-an kan kurus-kurus rata-rata. Jadi kalau nonton film-filmnya Rano Karno, lihat deh kurus-kurusnya begitu deh. Yang tahun 90-an gitu ya kan. Nah, jadi ketika saya itu, ya ini hidup paling tepat ini si Iqbal, saya bilang, saya setuju gitu. Gokil. Iqbal perjalanan menjadi Dilan ya ternyata. Foto selanjutnya. Nah, ini lagi berdoa kayaknya. Wah, ini momen bersejarah. Apa tuh Mas? Bisa diceritain? Ini hari pertama syuting film Dilan 1990. Hari pertama. Jadi hari pertama di jalan Dilan dan Milea itu. Nah, yang adegan meramal kalau nggak salah nih. Ini mau syuting adegan meramal. Kita syutingnya hari pertama itu dulu. Ini pagi-pagi banget, kita sudah kumpul dari jam 4:30 atau habis sholat subuh udah ngumpul di situ. Terus disinilah doa semua kru yang terlibat berdoa agar film Dilan 1990 sukses. Kenapa saya bilang ini bersejarah? Ya, saya yakin ada doa orang yang di sini dikabulin, makanya filmnya sukses. Gitu. Amin. Ya, itu doanya Iqbal. Bersejarah banget ya. Iya, ini Iqbal tuh sama Vanessa lagi berdoa husuk banget. Husu banget, tunduknya husu banget ya. Oke, lanjut. Wah, ini juga kayaknya lagi serius banget nih ngeliat monitornya nih. Ini adegan di mana nih Kak? Di dalam rumah? Oh, ini adegan yang itu yang ngapel rame-rame ini di pojokan. Ini adegan itu nih, iya. Pokoknya selesai. Iya, habis ini adegan yang ruang tamu nih yang dari tadi bawel pada adegan ruang tamu mana. Jadi ya beginilah, kita biasanya habis syuting, kita sama-sama preview, kita lihat gimana, suka apa enggak gitu. Terus kadang-kadang kalau misalkan ada revisi dari saya, lihat yang di part ini gitu. Dan mereka juga ngelihat, oh gue harusnya ini. Kadang-kadang kan ada aktor yang dia sudah menampilkan actingnya gitu, ternyata perasaannya dia udah muncul gitu, udah wah kayak udah dapet banget, tapi kamera nggak menangkap acting yang dia inginkan gitu. Kadang-kadang mungkin salah gestur atau apa gitu. Nah biasanya aktor tuh suka nonton gitu. Akrab sekali mereka kalau syuting tuh udah chemistry-nya tuh sedikit aja saya sedikit aja ngegerakin dia udah jadi Dilan dan Milea gitu. Menyenangkan syuting bareng mereka. Ngomong-ngomong Dilan dan Milea, kangen gak sih sama mereka berdua Mas? Kangen banget, saya selalu doain mereka. Ya kalau sampai kemarin Lebaran dikirimin dari dua anak ini. Dua anak ini anak yang baik gitu, anak yang pintar, selalu ya seneng banget sih. Saya berdoa bisa suatu saat bisa kerja bareng lagi. Saya berdoa mereka sukses dan sehat gitu sih. Ini kangen banget ini kalau nggak salah. Nah ini foto hari pertama
syuting Dilan 91. Ini foto hari pertama. Oh, ini hari pertama di 91 ya? Iya, Iqbalnya masih agak gemuk dikit karena dia baru syuting Bumi Manusia. Karena karakternya dia jadi Mingke kan agak gemukin dikit waktu itu. Iya, bener. Iya, makanya ada di editing yang dikurus-kurusin dikit dia. Kurus-kurusin dikit ya, biar continuity. Mas Fajar, lanjut nih Mas. Ada banyak banget nih pertanyaan yang udah masuk. Waduh. Saya bacain satu-satu ya. Di komentar itu banyak banget Mas yang nanya Mas. Hampir semuanya kayaknya ini nih. Mewakilkan dari @fifa.e, adegan ruang tamu ada lanjutannya atau cuma sampai di situ? Mas Fajar bisa untuk Jadi kita. biarlah adegan ruang tamu. Cukup sampai di situ biar filenya saya yang punya. Iya. Jadi memang adegan ruang tamu itu mungkin sepertinya sampai saat ini dan semoga tetap tersimpan terjaga gitu. Jadi yang ada itu aja yang bisa kalian nonton deh gitu deh. Yang lainnya Iya. Kenapa tuh Mas yang lainnya? Ayo dong, ayo. yang lainnya nanti aja ditanya. Aduh, iya. Sepertinya Mas Fajar mau ngasih tahu tapi ragu-ragu nih Sobat 21 nih. Ya, saya ceritain sedikit. Jadi adegan ruangan tamu itu memang banyak sekali kita potong gitu. Kita potong. Banyak banget karena yang nanya tuh. Ya karena adegan ruang tamu itu bukan inti dari film. Jadi bukan inti dari filmnya, tapi kita sudah sempet take gitu ya. Terus pas kita nonton, kita putuskan ya adegan ruang tamu itu ya yang ada di film itulah yang kita munculin ya. Itu yang menurut saya yang terbaik untuk kita munculkan untuk penonton film Dilan dan Mila itu. Ini saya tampilin nih beberapa pertanyaan ruang tamu. Aku mau semua biar Mas Fajar mau ngasih bocoran sedikit. Iya, jadi memang adegan ruang tamu pada saat syutingnya itu saya ceritain ya. Jadi pada saat syutingnya saya minta tidak semua kru boleh masuk ke dalam, terus tidak boleh ada behind the scene. Jadi di adegan ruang tamu itu nggak boleh ada behind the scene-nya, ya cuman sedikit kru gitu. Sampai akhirnya waktu take kan saya berdua Ayah PD gitu ya. Saya nggak berani nge-cut gitu, jadi si Ayah PD yang nge-cut. Kenapa tuh Mas? Sakral sekali sepertinya ya. Adalah gitu. Aduh Mas Fajar. Wah, ini kayaknya buka-bukaan banget ya. Waduh. Iya, bukan banget Mas. Memang jadi isu adegan ruang tamu ini muncul karena waktu dulu cut sebelum tayang itu dia lebih panjang dibandingin yang sekarang gitu. Jadi yang ada di film itu jauh lebih pendek dibandingin yang sebelum cut-nya itu final gitu. Iya, apalagi yang materi syutingnya yang belum di-cut gitu itu lebih panjang. Nah, jadi karena memang dari awal ini kan maksudnya ruang tamu itu kan scene mereka berdua yang apa ya, yang sebenarnya nggak boleh divisualkan sebenarnya gitu kan. karena kalau baca di bukunya kan gitu si Ayah PD. Ya berikutnya kalian tahulah apa yang terjadi gitu kan. Dan nah kalau di bahasa bukunya gitu sebenarnya ya nggak perlu diucapin gitu, mungkin ya dengan gitu. Nah cuma waktu syuting saya sempat kepikiran ingin memvisualkan karena belum tentu orang tahu apa yang terjadi gitu kan, sempat ingin berpikir, tapi setelah diedit kok saya rasa ya mendingan ngikutin buku aja ya biar gitu aja gitu. Jadi ya yang kita sudah syuting itu ya, yang kita udah syuting dan yang lebih panjang itu tersimpan di file editing saya saja gitu. Nanti kapan-kapan saya liatin hard disknya aja ya, saya nggak akan tayangin gitu. Kan udah ditulis di bioskop kan gitu kan, insya Allah bertemu lagi ya.
yang pasti ada, yang pasti ada. Nah, tungguin aja, kita akan ada surprise buat. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai bertemu di video selanjutnya.